Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radar Agus Diri Sandar dari kelompok 1. Di sini saya menerangkan tentang penerapan gelombang bumi dalam teknologi. Penerapan gelombang bumi dalam teknologi. Dalam perkembangan dunia pengetahuan sekarang ini, gelombang bumi dapat dimanfaatkan dalam berbagai keperluan penelitian. Di bidang kelautan, misalnya untuk mengatur kedalaman laut. Di bidang industri, misalnya untuk mengetahui zat-zat yang terjadi pada benda-benda reproduksinya. Di bidang pertanian, untuk meningkatkan kualitas hasil pertanian. Dan di bidang kedokteran, dapat digunakan untuk terapi adanya penyakit dalam organ tubuh. Untuk keperluan tersebut digunakan suatu alat yang bekerja berdasarkan prinsip pemantulan gelombang bumi yang disebut sonar atau sound navigation ranging. Prinsip kerja sonar berdasarkan prinsip pemantulan gelombang ultrasonik. Alat ini diperkenalkan pertama kali oleh Paul Lagrange, seorang ilmuwan dari Prancis pada tahun 1914. Pada saat itu, Paul dan pembantunya membuat alat yang dapat mengirimkan pancaran kuat gelombang bumi berfrekuensi tinggi atau ultrasonik melalui air. Pada dasarnya, sonar memiliki dua bagian: alat yang memancarkan gelombang ultrasonik yang disebut transmitter atau emitter, dan alat yang dapat mendeteksi datangnya gelombang pantul atau gema yang disebut sensor atau receiver. Di bidang kelautan, sonar merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menentukan letak benda di bawah laut. Gelombang ultrasonik dipancarkan oleh transmitter atau pemancaran yang diarahkan ke sasaran, kemudian akan dipantulkan kembali dan ditangkap oleh pesawat penerima atau receiver. Dengan mengukur waktu yang diperlukan dari gelombang dipancarkan sampai gelombang diterima lagi, maka dapat diketahui jarak yang ditentukan untuk mengukur kedalaman laut. Sonar diletakkan di bawah kapal. Selain kedalaman laut, metode ini juga dapat digunakan untuk mengetahui lokasi kapal karam, kapal selam, atau sekelompok ikan. Dengan pancaran ultrasonik kedalaman air dapat dihitung dengan persamaan D sama dengan T dikali delta T per 2N. Dengan D sama dengan jarak yang diukur, delta T waktu yang diperlukan gelombang dari dipancarkan sampai diterima kembali, B kecepatan rambat gelombang ultrasonik, N indeks bias medium. Di bidang kedokteran, ada ultrasonografi atau USG yang digunakan untuk mengamati cacat-cacat dalam jaringan hidup. Sifat reflektif jaringan normal dan jaringan abnormal cukup jelas untuk dibedakan secara ultrasonik. Alat diagnosis dengan ultrasonik digunakan untuk menemukan beberapa penyakit berbahaya di dada, di hati, otak, dan beberapa organ lainnya. Pengamatan ultrasonik pada seorang wanita hamil dapat memperlihatkan janin di uterus. Teknik scanning ultrasonik juga digunakan untuk memeriksa hati, apakah ada indikasi kanker atau tidak, dan digunakan untuk memeriksa otak. Di bidang industri, penerapan gelombang ultrasonik dapat dijumpai dalam bentuk pengujian material dan pendeteksian kerusakan atau keretakan dalam struktur logam dan beton. Dengan teknik memindai menggunakan gelombang bumi ultrasonik dapat diketahui keretakan, cacat, atau penipisan terjadi dalam material. Suatu alat yang bernama reflektoskop digunakan untuk mendeteksi cacat yang terkandung dalam besi tuang. Cacat pada velg ban mobil diperiksa menggunakan alat ini. Di bidang pertanian. Untuk di bidang pertanian, gelombang ultrasonik berenergi rendah digunakan untuk meningkatkan hasil pertanian, misal penyinaran biji atau benih dengan menggunakan ultrasonik dapat menghasilkan pertumbuhan yang lebih cepat dari biasanya. Tanaman kentang yang dirawat dengan radiasi ultrasonik dapat meningkat produksi
panennya untuk di bidang lainnya. Selanjutnya dalam perkembangannya, penggunaan gelombang ultrasonik dalam pelayaran digunakan sebagai navigator. Pada mesin cuci, getaran ultrasonik yang kuat dapat menggugurkan ikatan antar partikel kotoran dan menghantarkan debu yang melekat pada pakaian sehingga lepas. Di sekitar lapangan udara atau bandara, getaran gelombang ultrasonik yang kuat dapat membuyarkan kabut. Pada bidang transportasi dengan menggunakan suatu tipe sonar sebagai alat yang dipasang sebagai perlengkapan mobil, sistem akan menggunakan sonar untuk menghitung jarak dari sebuah mobil dengan objek yang berada di dekatnya, seperti pinggiran jalan dan kendaraan lain. Data ini akan tersuplai ke depan pengemudi, sehingga pengemudi dapat menghindari kecelakaan. Untuk contoh soal kedalaman sebuah laut akan diukur dengan pantulan gelombang ultrasonik dari atas sebuah kapal. Getaran pulsa ultrasonik setelah dipancarkan sampai diterima kembali pantulannya oleh penerima di kapal 6 detik kemudian. Cepat rambat bunyi dalam air laut adalah 1.400 meter per second. Maka kedalaman laut tersebut adalah yang diketahui P sama dengan 1.400, delta T sama dengan 6. Ditanya kedalaman laut atau D. Jawab. Untuk rumusnya menggunakan D sama dengan V dikali delta T per 2. Untuk jawaban, D sama dengan V dikali delta T per 2. D sama dengan 1.400 dibagi 6 per 2. D sama dengan 8.400 per 2. D sama dengan 4.200 meter. Maka kedalaman laut tersebut adalah sedalam 4.200 meter. Nah, itu dia presentasi dari saya, Redar Adiski dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan tutur kata. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Iron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.